Halo teman-teman, di sini saya akan membuat yaitu game 2D dengan nama YamYamDrop. Nah, jadi pertama-tama itu kalian download dulu nih aset pada Google Drive. Ya, linknya itu ada di deskripsi. Nah, di sini ada aset-aset yang akan dipakai nanti. Ada apel, lalu di sini ada hati, lalu di sini ada gambar kucing, di sini ada aset. Nah, kita langsung mulai aja nih ke Unity-nya aja. Nah, pertama kita di sini akan ngebuat folder dulu nih. Buat foldernya itu dengan nama tilemap. Nah, kita masuk nih ke dalam folder tilemap. Nah, kita import new asset. Nah, kita pilihan tileset. Kita import. Nah, ini kan pada inspektornya ada nih. Kalian bisa sih klik tilesetnya ini. Nah, ini kita ubah nih settingannya jadi multi. Di sini shield per unitnya itu 16. Lalu di sini kita pilih filternya ini jadi no filter. Lalu normalnya ini jadi none. Lalu kita play. Nah, udah kita play, kita ke sprite editor. Nah, di sprite editor kita pilih nih, di sini ya. Nah, ini harusnya nih otomatis kita ubah jadi grid by cell size. Ubah X-nya itu jadi 16, Y-nya jadi 16. Lalu kita slice. Ketika kita udah slice, itu kita play. Tunggu bentar. Oke, udah kita play, lalu kita X. Nah, kita akan masukin nih, masangin tile map-nya itu ke dalam game. Jadi kita pertama itu kita ke window, lalu ke 2D, lalu tile palette. Nah, ini tile palette ya. Kita taruh dulu di sini. Nah, udah keluar tile palette ini, kita pilih di sini itu jadi create new palette. Kita bikin nama baru di sini itu dengan nama tile map. Lalu kita create nih. Lalu kita create. Ada create, kita buat folder baru di sini. Palettes. Lalu kita buat folder baru lagi itu assets. Nah, kan udah kita buat folder baru nih. Kita pilih yang assets. Lalu kita select folder. Ya udah kita select folder. Nah, kita sekarang itu ke sini ya, klik kanan sini. Oh, ini save dulu. Klik kanan di sini. Lalu kita pilih 2D ke tile map. Lalu kita pilih sini rectangular. Nah, ada kita pilih sini, kita bikin nih. Namanya itu platforms. Nah, udah buat, kita tinggal drag and drop nih tilesetnya ke dalam ini. Kita select folder. Ini ke dalam tile palettes. Dalam palettes ini ya. Palettes. Nah, ketika udah kita drag and drop, ini bisa di sini. Ntar. Lalu kalian pilih nih. Nah, ini kalian setting dulu. Biasanya di sini ini. Ini kalian setting ini ya. Lalu kalian pilih yang ini. Lalu kalian taruh nih di sini. Nah, ini kan udah jadi nih, jadi platform. Nah, kalau udah, tuh kita langsung aja buat baru lagi di sini. 2D object, 2D object, lalu spread, lalu square. Nama itu background. Oh ya, ini kita taruh di dalam grid ya. Ini taruh background. Kita close aja ya. Close tab. Nah, udah nih, kita background. Lalu kita setting nih ukurannya. Jadi sini itu scale-nya kita setting. Kita ganti ini warnanya jadi apa ya warnanya? Jadi abu-abu gini aja. Udah kita ubah jadi warnanya abu-abu. Lalu kita pilih nih platformnya. Di platformnya ini kita tambahin add komponen itu collider.
Tile map collider. Nah, di sini collider nih untuk ada itunya ya, ada fisiknya. Jadi ada kayak ada pembatas lah. Nah, lalu kita centang dulu sini use by composite. Nah, lalu kita lanjut ke membuat karakternya. Jadi kita di sini akan membuat karakter ya. Kita buat dulu 2D object to sprite dengan circle. Nah, waduh. Nah, circle lalu kita bikin nama itu jadi player. Nah, lalu kita taruh tengah dulu. Nah, ketika udah kita taruh tengah nih, kita akan buat script nih biar bisa gerak-gerak karakternya. Kita ke asetnya dulu, lalu kita namain nih folder baru itu scripts. Nah, kita masuk, lalu kita buat di sini script ya, script C# script. Nah, kita bikin nih, jadi kita namain itu player movement. Kalau udah kita buat nih scriptnya, kita sebelumnya itu kita tambahin dulu nih rigid body pada bentar. Nah, sebelum kita masuk ke scriptnya itu, kita tambahin nih rigid body pada player, rigid body 2D. Nah, jadi rigid body ini dia membuat objeknya itu ada gaya seperti fisiknya, ada fisikanya. Seperti kayak ada emas, di sini lalu ada gravity-nya. Nah, seperti itu. Kita juga bisa coba nih, kalau menggunakan rigid body itu dia akan seperti ini. Nah, dia akan jatuh gini. Nah, lalu kita buat scriptnya. Ya, kita buat scriptnya agar karakter ini bisa gerak. Nah, kalian tinggal double klik nih scriptnya. Kalian double klik atau kalian dengan open C# project. Nah, kalian tinggal buka aja tadi ya di folder scripts. Kita ke script player movement. Nah, di player movement ini kita gunain, sebentar aku copy dulu dari GitHub. Nah, jadi kalian tinggal copy aja dalam ini ya. Bukan lupa nih. Jangan lupa di save. Nah, kita udah nih ngebuat script untuk player movement-nya. Nah, ini kalian klik dulu nih player. Lalu kalian agak scroll ke bawah. Nah, ini kalian drop ya ke add komponen ini. Nah, jadi player ini punya script player movement. Ini jangan lupa di setting movementnya. Ketika udah, kita coba nih. Bisa atau enggak nih? Oh, sebentar. Oh ya, kita lupa ya. Di sini kita kasih collision. Collision itu bentuk bulat ya. Nah, kita kasih nih collisionnya pada player. Lalu kita coba play biar nggak tembus. Nah, ini udah bisa ya. Lalu kita bisa nih movementnya. Ini karena berat, kita bisa ubah pas lagi mainnya ini. Kita ubah nih di sini. Maka di sini 100. Nah, ini kita bisa ubah nih. Nah, kita balik lagi. Kita ubah di sini 100. Coba. Oh ya, sebentar. Kita belum setting di sini ya pada rigid body-nya itu. Kita lock nih freeze position-nya Y sama Z.
Nah, kita play lagi. Nah, ini udah bisa ya, udah lancar. Jadi kita di sini kita kurang bawahin. Oke, ini udah bawah ya. Nah, ketika udah ini, kita kan ini kita masih bisa keluar ke sini ya. Keluar dari pembatas ini, kita keluar. Nah, kita bikin nih tembok atau pembatas ya, agar playernya itu tetap di dalam. Nah, kita pertama itu klik kanan ini. Kita bikin 2D object, kita bikin sprite, kita lalu bikin square. Nah, ini kalian bikin nama aja wall. Lalu kalian taruh di samping. Kita ukurannya itu kita tipisin ya. Kita taruh. Nah, kalau kalian besarin nih. Oke, udah dibesarin. Kita ganti warnanya itu jadi transparan. Nah, ini udah kita ubah jadi transparan. Nah, ini udah nggak bisa ya, nggak bisa lagi keluar. Kalau yang kanan kan belum ada nih. Nah, itu masih bisa nih sampai keluar map. Nah, kalian tinggal copy aja nih wallnya. Lalu kalian pindahin ke sebelah kanan. Nah, ini udah bisa nih. Nah, kita lalu lanjutnya ini membuat logic food. Nah, di sini kita akan buat food nih ya. Lalu sini kita klik kanan, lalu sini kita create input. Create input. Nah, jadi di create input-nya ini kita untuk membuat objek kosong ya. Kita buat objek kosong, lalu kita bikin nama itu food spawn. Spawn. Food spawn. Lalu kita buat script di sini. Kita buat script baru dengan nama spawn food. Nah, ketika kita udah buat scriptnya nih, spawn foodnya, kita double klik aja ya. Nah, kita udah masuk. Nah, ini udah aku copy scriptnya. Dan saya copy. Nah, lalu kita ini kan udah nih script-scriptnya. Kita ke balik Unity lagi, kita tunggu bentar. Nah, sekarang kita buat folder baru nih. Kita buat folder baru itu dengan nama prefabs. Dengan nama prefabs. Nah, lalu kita dalam folder prefabs. Nah, kita buat 2D sprite circle. Nah, ini udah nih ya bentuk circle. Nah, kita sebentar dulu kita klik food spawn-nya ini. Lalu kita tambahin nih scriptnya ke food spawn. Ini kita tambahin ke sini. Lalu kita jangan lupa tambahin nih. Nah, jadi sini fungsinya ini kita kalau punya food dari prefabs-nya ini kita tinggal masukin sini. Kalau kita masukin ini langsung ke sini, itu nggak bisa. Nah, jadi kalau kita punya asetnya itu kita jadiin prefabs dulu. Jadi jadiin prefabs itu gimana caranya? Kita drag and drop-nya ke sini. Kan udah kita drag ke sini, kita drag lagi ke sini. Nah, ini udah jadi nih. Ini jangan lupa dihapus. Udah jadi nih. Kalau udah jadi, kita tinggal masukin ke situ. Tapi kita ubah dulu nih warnanya. Kita ubah warnanya jadi warna merah aja ya. Jadi merah. Lalu kita coba kita geser ke sini. Nah, ini udah kita bisa tambah nih. Nah, ini udah nih. Nah, kita coba nih kita play. Kan kita udah ada scriptnya itu ya. Lalu kita coba play. Oke, keluar ya. Kita lihat di sini di scene. Apakah udah aman gitu ya? Dia spawnnya. Nah, sepertinya udah dilihat. Kalau dilihatnya udah aman ya. Jaraknya cuma sini sampai sini. Nah, kalian bisa lihat nih di script. Misalkan kalian nih spawn foodnya spawnnya itu di jaraknya tuh apa ya? Jaraknya tuh kayak di luar kotaknya gitu atau di luar map. Nah, kalian bisa setting di sini. Koordinat di sini untuk setting koordinatannya. Di sini ada spawn koordinatnya itu dari x-8, dari sini sampai x8. Lalu sini ada y. Ini ada y-nya nih. Nah, kalian ubah di sini.
Lalu kita balik lagi ke Unity. Kan kalau kita play tadi, kalian kan bisa lihat nih. Sebentar. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, di sini. Kalau footnya jatuh, itu dia jatuh terus tuh. Ini. Kalian bisa ke F. Kalian bisa double klik nih. Nah, itu di mana tuh? Turun terus dia. Turun terus. Nah, dan dia nggak hilang nih, di sini numpuk terus. Ini bisa bikin game nge-lag. Nah, coba kita hapus. Maksudnya hapus. Kita coba hilangin ya. Jadi misalkan dia footnya tuh ngelewatin batas ini, dia akan hilang atau hancur objeknya. Nah, kita coba itu dengan tambahin script dulu nih. Kita tambahin script dulu di sini. Kita tambahin script di sini dengan nama itu destroy food. Destroy food. Lalu kita double klik. Nah, di sini udah saya copy ya kodenya. Di sini untuk ngancurin ya atau ngancurin objek, nge-destroy objek. Ketika dia ngelewatin titik Y segini ya. Nah, kita bisa ngecek nih di game kita titik Y-nya berapa nih? Apa platformnya? Dengan cara kita coba di sini itu kita coba aja dengan player nih. Playernya di sini kan Y-nya minus 3 ya. Di sini kita kalau kita turunin di sini minus 4,46. Nah, di sini 4,41. Ya masih oke lah, dekat-dekatan. Nah, kita coba play. Oh, sebentar. Jangan coba play. Kita masuk ke spawn food. Nah, kita di spawn food ini kita tambahin yaitu spawned food add component destroy food. Nah, ini kita nambahin script untuk destroy food. Kita jangan lupa save. Kita balik ke game nih. Lalu kita balik ke unit. Lalu kita balik ke Unity. Nah, di Unity kita coba play nih. Kita coba play. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat aja di sini ya. Nah, jadi dia udah ngilang nih kalau udah ngelewatin platformnya. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat menghilang apa makanannya itu ngilang atau hancur ya saat menyentuh collider player. Nah, kita coba nih di prefab kita pilih circle. Kita tambahin di sini tuh attack attack. Sini on tag-nya ini kita tambahin attack. Kita tambah itu dengan nama food. Lalu kita save. Lalu kita save. Ketika kita udah save, kita balik lagi ke circle ini ya. Nah, kita bikin nih tag-nya ubah jadi food. Kita udah ubah jadi food. Lalu kita add komponen nih. Add komponen itu collider. Itu circle ya, collider 2D. Lalu kita centang nih is trigger. Jadi untuk collider ini jadi trigger aja. Lalu ketika udah kita tambahkan is trigger ini, kita buat nih script player collision. Kita buat script ya. Kita buat script. Nah, di sini saya udah buat player collision. Nah, lalu kita ke player dulu nih. Kita di player ini kita tambahin script player collision. Nah, kita tambahin sini ya. Udah nambah. Biar enak lihat, nggak bisa. Nah, kita ke script player collision nih. Kita tambahin nih scriptnya. Nah, ini udah saya copy ya kodenya. Ini untuk kalau makanannya itu atau dengan tag food itu masuk ke area masuk ke area collider 2D. Nah, dia akan hancurin objeknya. Kita coba. Ini kita coba. Nah, jadi ketika dia masuk ke collidernya si player, dia akan nge-trigger objek yang ini ya sebagai trigger. Nah, dia akan ngancurin objek footnya itu. Nah, kita kan udah nih udah buat player ya, lalu kita udah buat platform, lalu kita udah buat script-scriptnya nih untuk player dan sama footnya ya untuk nge-spawn. Nah, sekarang kita akan ngebuat nih score sama darahnya ya.
Nah, sini kita pertama, kita klik kanan di sini. Kalau kita UI, kita pilih canvas. Kalian klik di canvas. Lalu kalian tambahin itu UI itu text mesh pro. Nah, ini kalian import TMP Essential. Kita import, tunggu sebentar. Nah, ketika udah selesai, itu kalian ke teks di sini ya. Nah, ke canvas, teks. Lalu kalian ubah di sini itu jadi score 0. Nah, lalu kalian pindah nih tata letak skornya ini. Nah, ini kan kita udah taruh di sini. Nah, ini kita jangan lupa rename ya di score. Lalu di sini auto size. Nah, kita udah buat untuk teks score nih. Lalu kita akan ngebuat hati ya di sini. Untuk contoh hati aja, nanti kita ganti asetnya itu nanti ada di akhir ya. Oke, karena lalu UI, sini raw image. Nah, ini kita udah buat nih. Kita bikin heart satu, lalu kita taruh nih di atas. Jangan lupa kalian bisa ngecilin juga ukurannya ya. Nah, kalian ubah nih ukurannya nih, biar pas. Ini kalian udah ubah. Lalu kalian copy nih. Jadi ada 3 ya, 3 hati. Kalian pindah nih ke sebelah. Udah pas belum nih? Kalian bisa ngecek nih di ukurannya di sini. Oke, udah pas. Lalu kita pindah lagi di sini. Oh, harusnya harus satunya di depan sini. Ya udah nggak apa-apa ya. Oh, kita ubah aja di sini namanya. Jadi sini art 1. Oh, sini jadi art 3. Ini jadi art 2. Jadi satunya di sini 1 2 3. Nah, kita udah buat hatinya. Lalu kita buat script ya. Script dengan nama itu game manager. Jadi game manager ini untuk menghandle. Nah, kita buat dulu di hierarchy ini to create empty object ya. Lalu kita drag and drop nih. Oke, tunggu sebentar loading. Nah, kita kan udah buat nih objek baru ya, objek empty. Nah, project empty, lalu kita drag and drop nih game manager. Nah, kita tambahin nih di code game manager. Nah, ini kan udah saya copy ya code-nya. Nah, di sini ini scriptnya untuk nyawanya ya atau darahnya untuk player. Ada health, di sini ada untuk set aktif. Sini untuk set aktifnya itu dia akan ngilangin atau munculin gambarnya pada game. Lalu kita tambahin pada code yaitu destroy food. Sini kan untuk pengurangannya kan ketika foodnya itu kan ngelewatin batas platform. Nah, jadi kita tambahin di sini game manager. Lalu sini instance field means sama dengan 1. Nah, kan udah kita tambahin nih. Kita langsung balik ke Unity-nya. Nah, kita ke oh ya, ini game objek ya. Game objeknya kita ganti nama jadi game manager. Nah, ini kan udah nih muncul. Nah, ini kita tinggal tambahin objek-objeknya. Misalnya heart 1, ini heart 2, lalu di sini heart 3. Ini harusnya nggak ada, ini nggak usah. Nah, ketika udah kita tambahin, kita bisa coba langsung nih scriptnya. Kita play. Nah, kita lihat nih, kita bebas ya. Nah, oh, jadi ini kebalik ya. Ini kebalik kita taruhnya.
Jadi R1-nya udah benar harusnya gini. Oh iya, salah. Oke, oh, udah benar tengahnya. Nah, coba kita play lagi. Oke, udah berhasil ya. Jadi kalau dibebasin, nah ini kita juga belum makan nih, belum nambah skor ya. Nah, kita akan nambahin gimana agar ketika player itu terkena tag footnya itu biar dia nambah skornya. Sini kita buat script baru nih pada game manager sini kita tambahin. Nah, ini udah saya copy ya kodenya. Sini kita nambah ini di sini ada public integer score, lalu sini ada untuk gunain text smash pro GUI. Ini kalian jangan lupa ya. Ini kita enter. Nah, ini ya, score text. Lalu kita namain juga itu di sini function itu public void add score. Nah, kita jangan lupa nih tambahin add score itu ketika tag kena foot, player kena tag foot. Kita ke player collision. Lalu kita tambahin nih dalamnya itu dengan game manager tag instance score plus 1. Oh, kok plus 1? Harusnya ini sini score dalam ini parameternya 1. Di sini harusnya add score. Nah, ini ketika kena tag foot dia akan add score ya. Nah, kita balik ke Unity-nya lagi. Nah, kita balik ke Unity. Sekarang kita akan coba nih script score-nya berfungsi apa enggak. Kalau kita makan foodnya itu nambah apa enggak skornya. Oh iya, sebentar, ini kan kita belum masukin nih di game manager itu objek skornya yang mau tambah. Nah, kita masukin di sini lalu kita coba play. Oke, kita coba makan. Waduh, jauhnya. Nah, ini udah berfungsi nih ketika player mengenai food itu dia akan nambah skor. Nah, selanjutnya kita coba nih apa, kalau kita nggak makan semua kan kita darah kita habis tuh. Nah, kita bikin game over. Nah, kita tambahin sini UI. Oh, sebentar, kita tambahin dengan objek impit ya, objek impit game over objek. Nah, kita udah bikin objek kosong ya. Nah, kita dalam game objek kosongnya itu kita tambah dengan UI lalu text mesh pro kita tambahin ya. Ini kita ganti nih namanya jadi game over. Nah, di sini game over lalu kita ubah dulu namanya sini game over text. Nah, kita bikin lagi di sini ya UI-nya untuk button text mesh pro. Ini kita taruh di bawah. Nah, kita besarin nih buttonnya. Kita besarin buttonnya. Lalu kita ubah nama buttonnya itu jadi restart. Nah, ini kita udah ubah nih namanya menjadi restart. Nah, kita uncheck list nih game over objeknya. Kita uncheck list. Nah, kita kan udah uncheck list nih. Lalu kita tambahin nih di kode game manajernya ini, kita tambahin objek game objek itu game over. Lalu kita tambahin nih di sini objek game over ya udah. Lalu kita tambahin itu game over objek set active false. Nah, jadi ketika start dia akan false. Nah, ini kalau ketika artinya 3,
ketika tinggal 2. Nah, ketika itunya udah habis semua, dia akan diubah jadi aktif atau true. Nah, di sini kan ada time scale ini untuk ngeberhentiin game ya. Nah, lalu selanjutnya kita pada game manajernya itu jangan lupa kita tambahin nih untuk objek game over objeknya biar bisa muncul. Kita tambahin nih game overnya, kita tambahin, lalu kita coba nih, kita play. Oh ini jangan lupa cek. Lalu kita play nih. Oke, kita biarin dulu sampai habis nyawa ya. Nah, ini udah muncul nih. Tapi kan kita masih belum bisa nih ngeklik tombol restart. Nah, ini kita buat script lagi. Itu UI Manager. Kita buat script dengan nama UI Manager. UI Manager, lalu kita akan nambahin. Oke, tunggu sebentar. Nah, kita akan nambahin. Nah, di sini udah aku tambahin ya. Untuk code untuk UI Manager itu untuk restart levelnya, fungsi restart level. Lalu di Game Manager ini juga ya, untuk ngereset score. Nah, kita balik ke Unity. Nah, kita buat nih objek kosong. Objek kosong, lalu kita beri nama itu UI Manager. Nah, kita drag nih. Kita taruh script UI Manager ke objek UI Manager, lalu kita sebentar. Kita drag and drop lagi game overnya itu. Nah, kita udah coba nih ya. Lalu di tombolnya itu kita lihat nih di sini. Ini kan ada settingan on click. Jadi ketika di on click, dia akan jalanin script yang dalam sini. Nah, ini kita tambahin. Lalu kita taruh nih objek UI Manager-nya. Nah, kita pilih function di UI Manager-nya ini. Itu restart level. Nah, ini udah nih. Kita langsung coba aja nih, kita play. Ini kita coba dulu ya. Kita makan 1. Oke, skornya 1 dengan darahnya. Nah, ini udah game over. Kita coba nih tombol restartnya. Nah, ini udah berhasil artinya functionnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat yaitu main menu. Jadi di main menu ini kita pertama itu akan nge-create scene baru. Jadi kita di sini kita save dulu ya. Kita save dulu, lalu kita ke scenes, ke folder scenes, lalu kita klik kanan, create. Nah, di sini kita pencet scene, lalu kita beri nama main menu. Nah, kita double klik nih. Nah, ini udah ke scene yang baru. Lalu kita buat di sini tuh kanvasnya. Lalu di dalam kanvasnya itu ada panel. UI ke panel. Panel di sini kita bikin main menu panel. Nah, kita udah nambahin ini. Lalu kita tambahkan teks sama tombol ya, atau button ya. UI text. Teks di sini jadi kita beri nama gamenya aja. Yam drop. Lalu kita terserah kalian ya setting ukurannya berapa. Lalu di sini kita tambahin itu button. Kita bikin buttonnya. Sini button apa ya, kita beri nama start aja ya, start. Lalu kita turunin, ntar kita pindahin ke bawah. Oh, kita belum ganti nama ini. Ganti namanya di sini itu start game. Lalu kita copy lagi nih dua buttonnya, ini jadi quit. Lalu kita turunin lagi di bawahnya. Nah, kita beri nama nih, jadi quit dulu, quit. Nah, kita udah nih ngebuat yang dropnya ini apa scene baru ya untuk main menu.
lalu kita tambahin objek kosong. Kita tambahin objek kosong yaitu dengan nama UI Manager. Nah, di UI Manager ini kita tambahin nih script tadi yang UI Manager. Ketika kita udah nambahin, di sini akan kita tambahin lagi ya script pada UI Manager untuk function start game dan exit game. Nah, di sini udah saya tambahin ya kode untuk start game dan exit game. Jadi sama seperti biasa kita balik ke Unity-nya. Kita balik ke Unity-nya ya. Ini udah ke Unity-nya. Kita pilih button kayak sama seperti sebelumnya. Kita tinggal tambahin dulu. Lalu masukin objeknya. Lalu kita pilih function-nya. Nah, ini kan udah kita tambahin nih. Udah kita tambahin ya. Jadi kita akan nambahin scene-nya. Oh iya, bentar-bentar. Kita coba play aja langsung di sini. Nah, kita play di sini, kita pencet start. Nah, ini nggak bisa ya. Ini ada error ya. Nah, kita harus setting dulu di sini urutan scene-nya. Kita ke file, lalu ke build setting ya. Kita ke file, lalu kita ke build setting. Nah, di build settingnya kan ini masih cuma scene sample scene. Nah, kita add open scenes. Kita udah nambahin nih main menu. Kita taruh paling di atas. Nah, jadi nanti akan kalau ngebuild, nah ini scene-nya itu akan ke main menu duluan. Baru ke sample scene. Nah, udah. Lalu kita coba play ya. Kita coba play lalu kita start game. Nah, ini udah ya, langsung lanjut ke scene selanjutnya. Nah, kita balik ke scene satunya lagi. Di sini kita tambahin nih exit to menu di canvas pas saat game over. Kita tinggal copy aja ini ya. Oke, kita tambah di sini ya. Exit to menu. Nah, kita tambahin lagi nih script exit to menu ya. Ada UI Manager. Nah, ini udah aku tambahin ya tadi sepertinya. Nah, jadi exit to menu kita tinggal terapin aja lagi sama seperti sebelumnya. Kita tambah. Oh, ini udah ya, tinggal kita ambil lagi ke exit to menu. Nah, ini kita udah tambah nih function exit to menu pada button exit to menu. Nah, kita coba langsung mainin game aja. Kita coba dulu. Nah, kita bisa lihat nih, ini tadi kayaknya ketutupan deh ya. Nah, ini ketutupan ya. Ketutupan sama backgroundnya. Lalu kita setting sini ya backgroundnya. Ini Z-nya jadi 1. Nah, ini udah di belakang ya. Di belakang platform sama objek-objek lainnya. Kalau kita coba, nah ini udah berhasil lah. Oke, kita save dulu ya. Lalu kita coba dari scene yang pertama itu main menu. Kita play. Kita start game. Oke, udah berhasil ya. Oke, kita coba main dulu ya. Nah, ini udah kalah nih. Kita coba kalau restart kan kita kan udah nyoba, kita exit to menu. Nah, udah bisa. Kita start lagi. Oke, bisa semua ya. Nah, selanjutnya itu kita akan memasukkan aset-aset yang udah kita download tadi nih. Seperti kayak gambar-gambar buahan atau gambar-gambar seperti kucingnya. Nah, kita langsung aja kita copy aja nih. Nah, kita copy
aset-aset itu di Prevops, kita copy, kita drag, lalu kita taruh sini. Nah, ini udah jadi nih. Ini kan kita pertama akan masukin aset yaitu untuk player ya. Kita untuk player. Jadi pertama di player itu kita akan delete itu sprite renderer ini kita akan delete nih. Kita delete. Lalu kita ubah jadi bukan kita ubah, kita tambah di dalamnya ini jadi 2D object. Terus sprite lalu kita pilih circle lagi ya. Nah, sini kita bikin namanya itu player it. Nah, ketika kita udah nambahin player it, itu kita ubah gambarnya itu dengan yang gambar dia lagi makan. Kita ubah gambar dia lagi makan. Lalu jangan lupa kita ubah tata letaknya ya. Kita pindahin. Terus belum. Nah, ini udah kita pasin. Selanjutnya kita buat objek lagi yang baru untuk player yang lagi mangap. Lagi sedang memangap. Player not it. Lalu kita masukin gambarnya aja. Nah, kita pasin nih. Kita sesuaiin. Udah ya, sudah pas. Oke, kita kan udah kita pas nih. Jadi player it-nya itu kita hilangin di sini ya. Kita uncheck list. Lalu kita tambahin nih script pada player collection untuk kalau dia sedang makan dia pakai yang objek yang player it. Sedangkan kalau nggak lagi makan itu dia nyalain objek yang lagi nggak makan. Nanti akan kita contohin ya. Nah, ini udah saya copy ya kodenya. Jadi di kodenya ini kita buat objek baru ya, tim objek untuk player it image lalu sama not it image. Nah, di bawah sini itu ada enumerator ya untuk mengatur ketika setup ini ya untuk it image-nya itu akan dibuat true. Sini udah buat false. Lalu sini ada waktunya kayak timer ya, kayak seperti interval waktu kapan ini ya. Oh ya, jadi ketika terkena food itu dia akan nge-start nih, nge-start coroutine lalu ini akan ngeran ini. Oke, kita langsung aja ke player. Di player ini kita masukin objek player it-nya sama not it-nya ke script nih. Oke, kita masukin. Nah, kita bisa coba nih. Nah, ini udah berhasil lah. Jadi berubah. Nah, sekarang kita akan ngubah itu aset pada hati ya, gambar atau gambar darah kita nih. Yang di sini yang gambar kotak. Hilang. Nah, kita tinggal milih yang heartnya ini. Setiap heartnya itu kita tambahin nih. Kita blok lalu kita masukin nih gambar hatinya. Nah, kita coba di sini. Nah, ini udah berubah ya warnanya. Berubah gambarnya. Lalu selanjutnya kita akan ngubah aset foodnya. Kita lihat di sini food. Nah, ini ya. Kita ubah. Kita tambahin. Jadi kan tadi ada gambar nih, dua gambar. Pisang sama apel. Nah, jadi kita akan ngebuat dua objek ya. Jadi ini satu, kita copy lagi. Dua ya, jadi dua. Kita ganti namanya jadi food satu, lalu sini jadi food dua. Nah, jadi di food satu kita masukin tuh prepaps ya. Ini kita masukin aja. Lalu di sini kita masukin yang pisang.
Nah, udah ya. Oh ya, jangan lupa diubah warna jadi warna putih biar warnanya normal. Nah, kita udah ubah nih gambar yang tadi lingkaran-lingkaran itu jadi pakai aset. Lalu kita ke game manager. Oh, buka. Nah, sekarang kita ke food spawn. Nah, di food spawn ini kita masukin lagi nih. Ini food 1 udah ya. Kita masukin yang food 2. Jadi biar beraneka ragam foodnya. Lalu kita coba play. Nah, ini udah nih, udah berubah jadi apel sama pisang. Artinya udah benar nih kita skripnya. Sama kita udah masukin juga nih ya kan aset-asetnya. Udah berfungsi semua dengan baik. Nah, jadi sudah ini saya akan jelasin ya untuk kodenya yang simpel-simpelnya aja. Nah, pertama di sini aku akan jelasin ya secara sederhana untuk script yang pada player movement. Sini ada RB get component rigid body 2D. Nah, di sini RB adalah variabel yang biasanya dideklarasi sebelumnya sebagai rigid body 2D. Nah, jadi metode get komponennya ini itu untuk mendapatkan referensi ke komponen rigid body yang ada pada objek yang sama. Tadi kan kita naruh tuh pada player itu rigid body. Nah, itu dia akan mengakses rigid body tersebut. Nah, jadi memungkinkan kita untuk mengontrol fisik objek tersebut seperti gerakan dan interaksi dengan gravitasi. Terus ini ada void start. Jadi ini script yang pertama kali dipanggil ketika kita memulai game. Dan ini hanya dipanggil hanya sekali ketika game dimulai. Nah, kalau untuk yang update itu dia akan dipanggil terus-menerus pada setiap frame ketika game dimulai. Jadi setiap frame itu akan ngupdate terus fungsinya ini. Nah, lalu di sini ada ini function buatan kita sendiri ya, check input, apply movement. Nah, di sini ada input ya, yang warna hijau ini itu disebut kelas. Jadi kelasnya ini itu berasal dari Unity yang langsung. Ya, ini Unity Engine. Nah, di dalam kelasnya input itu ada function itu bernama getAxisRaw. Ya, getAxisRaw dengan parameter ini horizontal. Nah, jadi ini fungsinya itu untuk mengontrol pemain ya. Nah, ini untuk kontrol pemain ini biar bisa horizontal. Gerakinnya itu A sama D. Lalu di sini ada apply movement, di sini ada velocity ya. Nah, ini untuk fungsinya ini untuk mengatur speednya ya, movement speed atau ngatur velocity-nya nih pada player. Lalu selanjutnya itu kita langsung aja dari destroy food ya. Di destroy food ini kita akan menghancurkan objeknya itu ketika dia udah mencapai titik Y. Jadi misalkan nih, ini ada kondisi nih, jika transform. Nah, ini transform itu dari inspektor. Ya, dari inspektor objeknya, transform terus position, lalu dia ngambil Y-nya kurang dari sama dengan Y-nya ini. Kalau kurang dari, dia akan nge-destroy game object. Lalu akan menambahkan darah di sini atau akan mengulangi darah 1. Lalu sini ada game manager. Sini untuk game manager kalian bisa kalau untuk game manager ini untuk bagian ini instance itu kalian bisa cari tahu lebih dalam itu tentang instance-nya itu bisa lihat di sumber misalnya di YouTube atau kalian ke dokumentasi langsung atau kalian menggunakan ChatGPT lah biar lebih paham ya kayak seperti instance. Nah, kalau untuk yang basicnya ya ini di start, lalu sini untuk ini kan kita ngambil variabel game object. Lalu game objeknya itu kita ubah set aktif sama set aktifnya true atau false. Nah, ini yang tadi kita checklist sama unchecklist. Kita setting di sini nih bisa. Lalu ini kan untuk switch case ya. Jadi ketika darahnya itu 3, dia akan ngejalanin ini. Dia akan nyalain semua nih. Lalu kalau darahnya habis itu dia akan false semua, di uncheck semua, itu kan hilang tuh darahnya. Nah, itu akan menampilkan game over. Di sini akan ngeberhentiin game ya. Lalu di sini ada awake.
Nah, di awake ini itu dia dijalankan itu sebelum start. Jadi dia lebih atas di atas start. Nah, ini akan dijalin dulu nih. Di sini untuk ngecek sih, untuk ngecek game manajernya ada atau enggak. Kalau dia ada double atau gimana, dia akan ngedestroy game manager lainnya. Nah, kalian bisa lebih dicari tahu lebih dalamnya lagi tuh di dokumentasinya atau ChatGPT lah. Di sini ada function add score untuk nambahin score, di sini untuk reset ya. Jadi kan ini kan skornya itu kan tipenya integer. Nah, ketika ada ditambahin itu kita ubah jadi ke string biar bisa ditampilin pada teks. Lalu sini ada pair collision, sini ada serial fields. Jadi serial fields itu digunakan untuk mengubah game object ini ya, variable pair image-nya ini. Ini kan kita pakai private ya, private. Tapi kita bisa kita akses di inspektor pada Unity. Jadi kenapa kita nggak pakai publik? Karena kita nggak ingin ada script lain bisa mengakses variable tersebut. Lalu di sini ada ya, ini game object ya, game object tadi sebelumnya ada juga game object. Jadi fungsi untuk memasukkan nominal. Nah, di sini ada game object. Di sini game object untuk mengakses game object ya. Jadi objek-objek yang pada hierarki. Nah, lalu di sini ada on trigger enter 2D ya. On trigger 2D ini itu kelasnya dari unitnya langsung. Nah, jadi gunanya itu untuk ketika suatu objek dengan collider 2D memasuki area trigger dari collider 2D yang ada pada objek, itu parameter pada ordernya ini itu akan merujuk pada collider dari objek lain yang memasuki area trigger. Nah, jadi ini kan kita masukin tadi kan di player kan. Nah, jadi ketika collider lain masuk ke atau itu ya kena memasuki area trigger, nah itu dia akan nge-destroy di sini ya. Kalau di sini kita akan nge-destroy. Lalu kita lanjut ke player ke spawn food. Ini spawn food, ada serial fields. Di sini ada game object array ya. Jadi kita bisa nambahin banyak game objectnya ke dalam scriptnya itu. Di sini ada invoke repeating. Jadi ini untuk perulangan ya. Lalu di sini ada spawn food. Di sini untuk nge-spawn ya, spawn random pada koordinat yang diinginkan. Nah, ini untuk nge-spawn. Di sini untuk add komponen ya, destroy. Lalu di UI manager ini untuk itu ya, untuk UI di sini kita untuk tombol-tombol ya. Di sini ada restart level, untuk restart level. Di sini ada start game, lalu di sini ada exit game. Lalu di sini ada exit menu. Nah, itu sekian dari penjelasan saya ya. Mungkin kalau kalian pengen lebih tahu lagi ya, itu kalian bisa cari aja di ChatGPT, Google, atau YouTube ya. Jadi itu penjelasan saya ya. Mohon maaf jika ada salah kata atau belibet atau lambat atau kecepatan atau kurang jelas, itu maafkan ya. Sekian dari saya, terima kasih.